Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Penunjukan ini syarat dengan pertimbangan politis. Saya Nana Rizky, inilah Opini Tempo. Pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia pengganti Marsikal Hadi Cahyanto berujung anti klimaks karena Presiden Joko Widodo memilih jalan tengah dengan mempertimbangkan unsur politis, bukannya mempertimbangkan kualitas regenerasi di institusi tentara itu sendiri. Presiden telah menetapkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu pekan lalu. Setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat, alumni Akademi Militer pada tahun 1987 ini resmi menjabat Panglima TNI pada 1 Desember 2021 ini. Jatuhnya pilihan Jokowi pada detik-detik terakhir kepada Andika Perkasa menandakan ia melakukan kompromi. Sebab sudah sejak lama sebetulnya desakan oleh sejumlah kalangan untuk mengangkat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, namun Jokowi tidak menggubris. Apalagi disinyalir Jokowi sebetulnya sudah memiliki calon unggulan yang lainnya. Namun akhirnya Jokowi memilih Andika Perkasa sebagai Panglima TNI meskipun masa jabatannya hanya 13 bulan saja. Wajar jika kemudian muncul kecurigaan. Jokowi sebetulnya sudah tidak mampu lagi membendung kelompok yang menginginkan Andika menjadi Panglima TNI. Sejatinya, sikap Jokowi menghindar memilih Andika sudah berlangsung sejak lama. Nama mantan Pangkostrat ini sebetulnya sudah bergema sejak tahun 2019, digadang-gadang sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang saat itu sudah bertugas 2 tahun. Pengangkatan itu tidak pernah terjadi. Presiden berkukuh mempertahankan Hadi hingga pensiun. Untuk meredam kegaduhan, Jokowi menyediakan jabatan Wakil Panglima TNI dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia. Namun, kursi ini tidak pernah terisi hingga sekarang. Saat itu, belum ada sikap terang dari Jokowi siapa kandidat Panglima yang dia inginkan. Situasi ini berdampak buruk karena membelah institusi tentara. Bahkan sejak awal 2021 terjadi perkubuan kuat di internal TNI antara pendukung Andika dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, kandidat lain yang lebih diunggulkan saat itu. Sulit dipungkiri, gerbong politik besar di belakang Andika menjadi faktor pemaksa Jokowi untuk memilihnya. Andika Perkasa adalah menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang juga sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Inilah yang menjadikan Andika Perkasa memiliki modal yang kuat dan lebih besar ketimbang dengan Yudo Margono. Tidak salah kemudian jika tekanan politik besar ini membuat Jokowi tidak mempertimbangkan rekam jejak dari Andika Perkasa. Sulit menemukan prestasi dan juga terobosan selama Andika menjabat sebagai Kasat. Ditambah lagi kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Hio Eluwe pada 2001 yang menyeret namanya juga lepas dari pertimbangan istana. Sebagai Panglima tertinggi TNI, Jokowi sebetulnya memiliki kekuasaan penuh untuk memilih orang nomor 1 di kubu TNI. Pertimbangan utamanya tentunya adalah memilih perwira terbaik, cakap dan profesional dalam menggerakkan roda organisasi. Jokowi melepaskan kesempatan melakukan proses regenerasi Panglima TNI yang sudah secara mulus terjadi di era sebelumnya. Dia menyingkirkan tradisi rotasi antar matra yang sudah dibangun sejak era reformasi demi kepentingan politik akomodasi segelintir orang. Padahal pola itu membangun kesetaraan antar matra, kesempatan yang sama, dan membangun solidaritas internal TNI. Dari aspek administrasi kenegaraan, keputusan soal Panglima TNI kali ini sudah pasti akan menimbulkan kerumitan baru dalam kegiatan bernegara. Karena setelah setahun ke depan, Presiden harus mencari dan mengangkat kembali pengganti Andika. Apalagi jika yang terpilih menjadi salah satu dari kepala staf yang mayoritas memiliki masa tugas tinggal setahun. Itu artinya pada waktu yang sama dengan masa jabatan Hadi Cahyanto, Jokowi mesti mengangkat 3 Panglima TNI baru. Keputusan mubazir dan mungkin bisa menjadi kontraproduktif menjelang pemilihan umum 2024.
Apalagi setiap ada pergantian panglima selalu melahirkan perseteruan dan perkubuan di internal tentara. Dari kontestasi Panglima TNI ini menunjukkan rendahnya komitmen Jokowi dalam mempertahankan supremasi sipil dalam urusan militer. Berbagai kebijakannya mendorong institusi tentara naik tangga terhormat dalam percaturan politik kita. Ini menyedihkan sebab terjadi di era pemerintahan sipil. Simak opini selengkapnya di majalah.tempo.co.